Jaka Lelana Si Dewa Mesum, karya Kang Ramli Autar. Chapter 1. Kematian Kisaka. Dia datang sebagai seorang pendekar, sosoknya aneh dan bertindak seperti orang mesum. Para pendekar menyebutnya Si Dewa Mesum, seorang pendekar sakti yang digembleng oleh 5 pendekar aneh. Angin pegunungan bertiup kencang, awan hitam bergulung-gulung menebarkan hawa dingin yang menusuk ke tulang sumsum. Seorang pemuda berlari cepat menuju ke arah tebing curam yang membentang di hadapannya. Ia masih sangat muda, pakaiannya lusuh, rambutnya gondrong, tanpa ikat kepala. Sesekali ia menengadah ke menatap langit. Burung elang itulah yang menjadi titik tumpu perhatiannya. Burung itu berterbangan memutari tebing curam, di bawahnya membentang jurang dalam yang tak terukur kedalamannya. Siapakah pemuda ini? Dialah Jaka Lelana, pemuda yang berasal dari lereng Gunung Kabut. Satu perasaan aneh telah mendorongnya mempercepat langkah, ingin segera tiba di tempat tujuan. Semakin dekat dengan yang dituju, semakin resah hatinya. Elang itu menjadi pertanda buruk bahwa sesuatu telah terjadi di tempat tersebut. Setelah melewati 2 bukit, pemuda itu berhenti berlari. Di hadapannya kini membentang jalan licin dan terjal yang harus dilalui untuk mencapai tebing batu paling ujung. Suara petir menggelegar di udara, didahului kilatan cahaya menyambar, membuat pemuda itu terkejut. Tetes air hujan mulai turun. Tak lama kemudian hujan pun mengguyur dengan deras membasahi bumi. Sementara itu, burung elang telah meninggalkan ujung tebing dan terbang berlindung ke bawah tebing dari curahan hujan lebat. Pemuda itu menggertakkan giginya. Tekadnya untuk segera tiba di tempat tujuan membuatnya tak mempedulikan segala rintangan. Ia kembali menggerakkan kakinya dan berlari cepat. Namun kali ini ia harus lebih berhati-hati. Terpaan angin keras membuat tubuhnya bergoyang. Dengan gerakan gesit bagai burung walet, ia melompat dan meniti tebing batu. Keberaniannya sungguh luar biasa. Sedikit saja salah melangkah, tubuhnya bisa tergelincir ke bawah, ke jurang menganga yang siap menamatkan hidupnya. Bau busuk mulai terendus di hidungnya. Wajah Jaka Lelana langsung memucat. Detak jantungnya semakin cepat. Batu-batu licin yang diterpa hujan tak lagi dihiraukannya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah satu. Ia harus segera tiba untuk melihat apa yang telah terjadi. Akhirnya, Jaka Lelana sampai di mulut sebuah gua yang terletak di ujung tebing terjal. Gua tersembunyi itu sukar ditemukan karena diapit 2 jurang di kiri dan kanannya. Bau aneh semakin tajam menusuk hidung ketika pemuda itu menjejakkan kaki di mulut gua. Tepat di bibir jurang, seketika ia terperangah. Sesosok tubuh terlentang tepat di mulut gua. Tubuh itu telah membusuk dan dikerumuni lalat dan belatung, dengan 9 luka menganga di sekujur badannya. Petir kembali menggelegar, memancarkan kilatan cahaya menyilaukan. Bersamaan dengan dentuman itu, terdengar teriakan pemuda tersebut, "Guru!" Sepasang kakinya bergetar hebat, sementara matanya membelalak menatap sosok tubuh yang telah dikenalnya. Dalam sekejap, ia melompat mendekati jenazah tersebut. "Guru, oh, apa yang telah terjadi? Siapakah yang telah membunuhmu?" ucapnya dengan suara bergetar. Pemuda itu bersimpuh di hadapan jenazah sang guru. Tubuhnya terguncang-guncang, tangisnya pecah dalam isak yang pilu. Air mata bercampur dengan air hujan membasahi wajahnya dan pakaiannya. Inilah rupanya pertanda buruk dari elang yang berterbangan mengitari tebing. "Guru, maafkan aku muridmu yang mesum dan bodoh ini. Muridmu yang tak pernah kembali untuk menjengukmu di sini," ucap Jaka Lelana seolah mengajak bicara mayat di hadapannya. Kembali pemuda itu tenggelam dalam isak tangis yang menyayat hati. Siapakah gerangan orang tua yang kini terbujur kaku dan ditangisi kematiannya oleh pemuda itu? Ya, guru itu adalah Kisaka.
kakek yang usianya hampir mencapai ratusan tahun. Ia adalah ketua perguruan bambu kuning. Walaupun pemuda yang berasal dari lereng Gunung Kabut itu tidak terlalu lama berguru padanya, Jakalelana tetap merasakan kehilangan yang begitu dalam atas kematian sang guru. Selama 2 tahun, Jakalelana telah berguru padanya, lalu meninggalkannya setelah terjadi peristiwa di puncak gunung situ. Saat itu, 5 tokoh yang menamakan dirinya 5 pencabut nyawa yang dipimpin oleh seorang tokoh golongan hitam yang bergelar si tangan hitam berusaha mengikat dirinya sebagai ketua kaum persilatan. Namun dengan kemunculan Kisaka yang dibantu para pendekar golongan putih, niat busuk mereka berhasil digagalkan. 5 pencabut nyawa beserta si tangan hitam akhirnya dihancurkan, disertai kematian manusia-manusia jahat tersebut. Sejak peristiwa itu, Jakalelana pergi tak tentu rumbanya. Ia berkelana tanpa tujuan yang jelas. Namun apakah yang ia dapatkan? Tak lain hanyalah kesialan demi kesialan. Lebih banyak malapetaka yang ia hadapi, disertai berbagai perbuatan tercela yang ia lakukan karena sifatnya yang mesum terhadap perempuan-perempuan muda. Semua itu terjadi karena Jakalelana kurang memperhatikan wejangan dari gurunya. Bahkan ilmu hebat yang telah diturunkan Kisaka hampir sepenuhnya ia lupakan. Padahal, sejak turun gunung dari lereng Gunung Kabut, Jakalelana telah memiliki bekal ilmu kedijayaan dari Ki Jenggot Putih yang bergelar si pendekar tua gila. 25 tahun yang lalu, nama pendekar tua gila merupakan nama yang sangat harum dan disegani di mata kaum para pendekar. Namun Jakalelana sebagai murid tunggalnya tak memiliki secuil pun nama yang dapat dibanggakan di dunia persilatan. Bahkan pedang pusaka warisan gurunya dari lereng Gunung Kabut tak diketahui kemana lenyapnya, akibat keteledoran dan kebodohannya sendiri. Kini setelah berguru kepada Kisaka, seorang tokoh besar yang disegani dalam perguruan bambu kuning, ternyata Jakalelana bukanlah murid utama yang mampu menjunjung tinggi nama gurunya. Kesadaran itulah yang membuat hatinya hancur setengah mati. Jakalelana pernah dijuluki si Dewa Mesum. Julukan itu melekat padanya entah sejak kapan, hingga akhirnya ia benar-benar dikenal sebagai seorang pendekar yang dikuasai hawa nafsu. Ilmu yang diperolehnya dari Kisaka tak satu pun pernah ia gunakan lagi setelah peristiwa di puncak gunung situ. Jakalelana hanya mengejar cinta. Ia terlalu mencintai Putri Badai hingga melupakan segalanya. Selain itu, tak jarang ia terjerumus ke tangan perempuan-perempuan jalang berilmu tinggi yang tak lebih dari sekedar menjadikannya bulan-bulanan. Kesadaran akan semua kelalaian dan kebodohan itu kini menghantam batinnya dengan keras. Sungguh penyesalan itu membuat Jakalelana terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Pemuda itu semakin tenggelam dalam seduh sedan, tenggelam dalam kepedihan hati, tenggelam dalam kutukan terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, hujan semakin deras menyirami bumi, disekelilingi sesekali oleh kilatan petir yang disertai dentuman menggelegar, merambat ke seluruh penjuru alam, seolah langit dan bumi hendak bersatu menjadikan dunia ini lautan derita. Bersambung.